Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas tentang avometer. Avometer kawan, itu ada dua jenis ya, yaitu avometer analog dan avometer digital. Kawan-kawan, avometer itu adalah 3 alat ukur yang dijadikan menjadi satu, yaitu AVO. A-nya itu ampere meter, yaitu untuk mengukur arus listrik. Kemudian V adalah voltmeter, untuk mengukur tegangan baik AC ataupun DC kawan. Kemudian yang terakhir adalah O adalah ohmmeter, itu adalah satuan daripada resistor, di mana resistor sebagai tahanan diukur berapa nilai resistansinya kawan. Oleh karena itu avometer seringkali disebut dengan multimeter atau multitester. Untuk kali ini kita akan membahas avometer analog. Baiklah kawan, untuk mempermudah penjelasan bahwa kita kenalkan avometer ini ada beberapa bagian. Yang atas yaitu kita namakan sebagai skala yang ada jarum. Kemudian berikutnya yang bawah ini kita namakan sebagai selektor. Ini adalah yang dinamakan probe, yaitu untuk ke tempat pengukuran. Dan ini kawan adalah untuk mengatur nol untuk ohmmeter. Untuk ohmmeter, inilah contoh untuk mengenolkan ohmmeter ketika kita akan mengadakan pengukuran untuk resistor. Nah, ini harus pakai nol kawan. Nah, gitu. Posisi di lain juga berbeda lagi, harus dinolkan. Itu untuk pengukuran resistor, yang mana harus di adjust bagian kanan ini kawan. Dan yang bagian ini adalah untuk mengetrim atau menjust nol dari avometer sebelum kita menggunakan untuk DC volt, AC volt, kecuali ohmmeter kawan. Sebelum kita menggunakan avometer, terutama untuk mengukur tegangan DC atau tegangan AC atau ampere meter, ini posisinya harus dinolkan kawan, agar supaya kita membaca nanti betul-betul hasilnya presisi, hasil ukurnya. Caranya bagaimana? Nah, ini bisa ditrim dari sini kawan. Nah, ini bisa ditrim. Ini adalah contoh untuk mengetrim avometer supaya nol. Nah, ini sudah nol, jadi nanti hasil ukurnya kita pastikan akan presisi dan tepat. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menggunakan AC voltmeter. Kawan-kawan, ketika kita akan menggunakan AC untuk mengukur tegangan AC, perlu kita ketahui bahwa selektor harus kita pindahkan ke bagian ini kawan. Ini daerah AC voltmeter. Kawan-kawan, ketika kita menggunakan AC volt ataupun DC volt, berarti kita menggunakan area yang ini untuk membaca hasil pengukurannya kawan. Nah, ini ada DC volt, AC volt. Nah, kita menggunakan area yang ini kawan. Nah, nanti tinggal kita menggunakan ring yang mana. Ketika kita menggunakan ring 10, nah, berarti kita langsung membaca yang ini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 10.
Nah, ketika kita menggunakan ring 50, berarti kita membaca jarum yang di bawahnya ini, yaitu 0, ini 10, berarti tengah-tengah ini 5, 20, 30, 40, 50. Nah, kalau terbaca di sini berarti dia 45. Nah, ketika kita menggunakan ring 250, berarti kita akan menggunakan membaca yang ini. Nah, ini 0, 50, 100, 150, 200, 250. Ambil contoh, kita akan mengukur tegangan rumah kita. Seperti kita ketahui bahwa listrik di Indonesia ini adalah 220 volt ya. Maka itu kita sebaiknya menggunakan ring, yaitu 250. Nah, jangan sampai keliru yang 50, apalagi yang 10. Nah, ini jarumnya akan cepat mentok dan akan mempercepat kerusakan avometer itu. Jadi ketika kita tahu bahwa yang kita ukur itu tegangan 220 volt AC, kita bisa menggunakan pada ring 250 atau 1000. Intinya di atasnya. Tapi kalau kita gunakan yang ring 1000, nanti kita akan menghasilkan penunjukan jarum jang yang kurang presisi ya. Itu. Jadi ya yang sebenarnya ya yang baik yaitu menggunakan 250. Nah, supaya apa? Kita bisa dengan detail membaca hasil pengukuran kawan. Cara kita mengadakan pengukuran AC 220 volt rumah kita ya. Jadi ringnya harus di sini ya, di area AC volt. Kalau kita menggunakan ring 50, maka akan enak terbaca. Nah, dia nilainya 250, ini 40, 220, ini 200, 225 ya kurang lebih ya. Nah, atau bolak-balik sama saja, karena AC itu bisa bolak-balik. Nah, tidak ada masalah karena yang kita ukur adalah volt AC bukan volt DC. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ring 1000? Nah, ini akan kurang terbaca karena ringnya 1000, jadi susah kita untuk lebih detailnya, lebih presisinya. Nah, jadi karena di posisi 1000 berarti di posisi 10 ini. Nah, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah, ini 200. Nah, lebih sedikit. Nah, tapi kalau posisi kita di ring 250, maka akan lebih enak terbaca, lebih jelas. Demikian. Nah, bagaimana kita menggunakan kalau kita menggunakan ring yang 1000, sedangkan di sini tidak ada ring 1000, berarti kita menggunakan pada membaca skala ini pada 10 ini, cuma nanti hasilnya dikali dengan 100 kawan. Jadi ini 0, ini 2 dikali 100 berarti 200, 4 dikali 100 berarti 400, 6 dikali 100 berarti 600, dan seterusnya sampai di sini adalah 1000 kawan, karena 10 dikali 100 sama dengan 1000. Itu kita menggunakan ring untuk AC. Bagaimana kalau DC? Nah, sama. Kita menggunakan skala yang ini, area ini. Bagaimana kalau kita menggunakan
DC volt di area yang ini sama seperti yang kita baca tadi, sama. Nah, tadi kan kita penjelasan pada angka 10 ini ya. Nah, ini bagaimana kalau pada posisi 2,5? Nah, berarti nanti kita akan membaca skala 250 ini dibagi 100 kawan. Dibagi 100 ya. Jadi, bagaimana cara membacanya? Berarti ini 0, ini 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Ini 100 dibagi 100 sama dengan 1, ya toh? 1,5, 2, 2,5. Begitu kawan. Nah, seperti itu kawan cara membacanya. Kawan, ketika kita mau mengukur tegangan DC, posisi harus di area DC kawan. Area DC. Jadi bukan di area AC ini, tapi posisi di area DC. Nah, untuk mengukur tegangan 7,5 volt, mana yang posisi yang tepat? Nah, bukan di posisi 2,5, apalagi posisi di 0,5, karena dia akan notok jarumnya, dan itu akan mempercepat rusaknya sebuah alat ukur. Nah, yang tepat adalah posisi di 10 atau 50. Nah, kita coba ya, kita menggunakan posisi untuk mengukur 7,5 volt pada posisi skala 50. Nah, ini akan susah terbacanya, kurang detail. Nah, alangkah baiknya kita posisikan di 10. Nah, dia akan membaca secara detail karena ini 6, 7,5 ya. Jadi terbaca sangat jelas. Kalau di posisi 50 dia kurang jelas. Posisi 50 berarti menggunakan skala 50 ini ya. Nah, ini berarti ini 5. Ini 10. Nah, kurang jelas. Khawatirnya nanti kita kurang presisi untuk menganalisanya. Misalnya kita mengukur tegangan 1,5 volt. Nah, untuk mengukur tegangan 1,5 volt, kalau kita posisinya di 5, kalau posisinya kita di 50, skala 50, dia sulit terbacanya. Nah, sulit terbacanya. Maka yang benar posisi di mana? Bukan posisi di 10, bukan. Karena dia masih kurang spesifik. Nah, baru di posisi 2,5. Nah, akan bisa terbaca dengan jelas. Kalau di sini posisinya 1,5, kita menggunakan skala 2,5. Nah, ini terbaca 1, ini 2, ini 1,6, sekitar 1,6 kawan. Jadi bukan lagi 1,5, tapi di sini terbaca sekitar 1,6 kawan. Sekarang kita cara mengukur R atau resistor. Kawan-kawan, ketika kita mengukur resistor, perlu diingat bahwa ring yang kita rubah adalah di area sini kawan. Baik 1 kali, 10 kali, 1K atau 10K, tergantung berapa R yang kita ukur. Kalau kita menggunakan yang 1 kali ini,
kawan-kawan, berarti kita membacanya dari arah kanan ini ya, dari arah kanan ke kiri. Nah, kalau kita menggunakan ring 1 kali, berarti ini langsung 0, 1, 2, 50, 100, 200, 500. Nah, 1 kali dikali 1, nah, berarti sesuai 100 ya 100 ohm, 50 ya 50 ohm, 30 ya 30 ohm, dan seterusnya. Kalau posisi pada dikali 10, berarti nanti hasil bacanya akan dikali 10. Misal 0, 1, 2, 5, 10, jadi dikali 10. Misalnya menunjuk pada angka 5, berarti 5 kali 10 sama dengan 50, 10 kali 10 sama dengan 100, 20 kali 10 sama dengan 200, 30 kali 10 sama dengan 300, dan seterusnya kawan. Nah, bagaimana kalau pada ring 1K ini akan dikali 1000 kawan. Jadi nanti hasil pengukuran misalnya di 2, berarti 2000 alias 2 kilo, alias 2 kilo atau 2K, gitu. 5K, 10K, 20K. Artinya 20K itu 20 kilo ohm, 30K, 50K, dan seterusnya. Kemudian apabila kita menggunakan pada skala 100K, maka hasilnya pun juga demikian, akan dikali 100K. Misalnya hasil pengukuran menunjukkan angka pada 15. Berarti 15 dikali 100K sama dengan 150K. Jadi kawan, sebelum kita mengadakan pengukuran terhadap resistor, kita harus nolkan dulu ya kawan. Contoh di sini ya. Nah, ini sudah kita nolkan, berarti untuk siap untuk mengadakan pengukuran. Contoh kita memiliki resistor yang nilainya 100 ohm. Berarti kalau kita menggunakan selektor pada 10, berarti nanti harus menunjukkan angka skala di sini harus 10 juga. Karena apa? 10 dikali 10 sama dengan 100 ohm sesuai dengan nilai R tadi. Ini adalah coklat, hitam coklat, itu nilainya 100 ohm. Kita coba ya. Nah, ini sesuai dengan nilainya yaitu 100 ohm. Ketika kita menggunakan skala 10 kali dikali 10 penunjukan jarum bersama dengan 100 ohm. Ini berarti R yang bagus, tidak rusak. Ketika dia tidak menunjukkan angka 10, lebih atau kurang, itu berarti R yang rusak kawan. Terus kita coba menggunakan pada 1K dikali 1K. Kita nolkan dulu. Nah, kalau sudah 0 baru siap untuk dipergunakan. Kita coba mempunyai resistor yang bernilai 10 kilo kawan. Nah, R ini nilainya coklat, hitam, jingga, oranye ya, oranye. Jadi dia nilainya 10 kilo. Kalau resistor ini nilainya 10 kilo, kita pengukuran menggunakan selektor pada 1K, berarti nanti harus nilai yang ditunjukkan pada avometer harus nilai 10. Karena apa? 10 dikali 1K sama dengan 10K, sesuai dengan nilai resistor ini. Kita coba ya. Nah, ini nilainya kawan. Berarti ini R yang bagus, tidak melar, gitu, tidak putus, karena menunjukkan nilai sesuai dengan nilai yang tertera pada resistor itu. Kita pun juga demikian dengan yang 10 kali. Nah, kita harus nolkan dulu.
Nah, kita coba punya R yang nilainya 100 kilo kawan. Coklat, hitam, kuning adalah nilainya 100 kilo ohm. Nah, kalau R ini nilai 100 kilo ohm, sedangkan kita menggunakan selektor pada 10K, berarti jarumnya nanti harus menunjukkan pada angka 10. Karena apa? 10 dikali 10K sampai dengan 100 kilo sesuai dengan nilai resistor tersebut. Coba kita nolkan dulu ya. Nah, kalau sudah nol, kita adakan pengukuran. Nah, inilah berarti R ini bagus kan ya, karena sesuai dengan nilai dengan hasil pengukuran adalah sama. Ketika tidak sama, berarti dia R yang rusak. Nah, bagaimana kalau kita mengukur sebuah diode? Nah, kita tahu kawan bahwa diode ini adalah ada anoda dan katoda. Ini adalah anoda. Kalau ada garisnya ini namanya katoda. Berarti kita harus mengukur colok negatif kita kasih ke anoda. Nah, yang positif ke katoda, berarti dia jalan. Nah, ini berarti diode normal. Kalau kita balik, nah ini nggak jalan. Ini ciri-ciri diode yang bagus. Kalau dia dibolak-balik jalan, berarti dia justru itu namanya diode rusak. Nah, sekali lagi ya. Nah, ini kalau kita colok negatif di anoda, dia berjalan. Kalau kebalikannya dia tidak berjalan. Nah, ini ciri-ciri diode bagus. Kalau kita mengadakan pengukuran terhadap lampu LED, lampu LED, itu seperti ini kawan. Ini kan anoda, kaki yang panjang ini katoda. Jadi pengukuran sama dengan diode biasa, yaitu yang anoda dapat colok negatif AVO, kemudian yang katoda dapat colok positif AVO. Dia menyala. Nah, kalau dia dibalik, nah, dia tidak menyala. Kenapa dia menyala? Karena bagaimanapun juga di dalam AVO ini ada baterainya. Jadi dia bias maju ketika anodanya mendapatkan negatif colok AVO, tapi di dalamnya dia mendapatkan positif baterai. Gitu kan, dia menyala. Yang penting pada pengukuran LED diode, posisinya harus di posisi ohmmeter kawan. Kita mengadakan pengukuran terhadap transistor. Yang penting posisi ketika kita mengadakan pengukuran terhadap transistor, posisi skala harus pada ohmmeter kawan. Ya, di sini bisa, di sini bisa. Tidak boleh di sini, tidak boleh. Selain ohmmeter tidak boleh. Nah, harus di posisi ohmmeter. Nah, ini kebetulan saya buat uji coba transistor yang bentuknya NPN. Jadi ketika transistor itu bentuknya NPN, ini emitor kolektor basis, nah terutama basis yang kita buat untuk patokan. Jadi basisnya harus mendapatkan colok hitam alias dari negatif AVO. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini jalan. Ini jalan, ya toh? Ini jalan. Tapi kalau kita balik, basisnya mendapat positif AVO, dia nggak jalan. Ya toh? Dia nggak jalan karena dia diposisikan bias mundur. Nah, justru ini adalah sebuah transistor yang bagus. Ketika basisnya mendapat, ketika transistor jenisnya NPN, basisnya mendapat colok AVO positif, dia jalan. Nah, itu berarti transistor yang rusak. Perlu dicatat kawan ya. Jadi, yang penting basisnya itu mendapat negatif colok AVO, baru dia jalan. Nah, ini
emitor, kolektor, basis. Nah, terhadap kolektor dan terhadap emitor dan kolektor nggak boleh nyambung. Nggak boleh nyambung. Kalau nyambung dia tanda-tandanya dia rusak. Bagaimana cara mengukur transistor jenis PNP? Nah, caranya sama, cuman ada kebalikan dari transistor tadi yang jenisnya NPN. Ketika transistor jenisnya PNP, maka basis harus dapat colok positif. Nah, kalau dibalik, dia tidak jalan. Karena dia diposisikan bias mundur. Nah, seperti dalam simbol PNP, positifnya colok AVO, baru dia bisa berjalan. Nah, pun juga demikian antara emitor dan kolektor tidak boleh nyambung sama sekali. Ya toh? Nah, inilah ciri-ciri sebuah transistor yang bagus, kawan. Jadi pada intinya basisnya harus dapat positif colok AVO. Kawan-kawan, untuk mengukur kapasitor elektrolit, kita menggunakan posisi di area ohmmeter, kawan ya. Bukan di posisi pengukuran AC volt ataupun DC volt. Apalagi DC miliampere. Tapi yang tepat untuk mengukur kondensator adalah posisi di area ohm. Nah, kita coba melakukan pengukuran, kawan. Nah, jadi kapasitor yang baik adalah dia ketika diukur dia akan kembali. Nah, kita balik sekarang ya, kita balik. Nah, tandanya dia menyimpan strom kemudian dia membuangnya, ya, karena di rangkaian ini di rangkaian avometer ini ada rangkaian, ada baterai. Nah, dia posisi mengisi dan membuang. Nah, ini ciri-ciri kapasitor yang bagus, kawan. Nah, semakin besar kapasitornya, semakin kencang dia jarumnya. Begitu pula kalau kita mengukur kapasitor yang lebih kecil, dia semakin lemah arah jarumnya. Nah, kita ambil contoh ya. Tadi kita mengukur 22 mikro. Sekarang kita mengukur 2,2 mikro. 2,2 mikro. Nah, semakin kecil kapasitornya, semakin kecil kapasitasnya, dia semakin jarumnya semakin lemah. Nah, kawan, kita bolak-balik ya. Nah, beda kalau kita mengukur kapasitor yang lebih besar nilainya. Tadi kan 2,2, ini kan sekarang 22. Nah, begitu, kawan. Ciri-ciri kapasitor yang bagus adalah ketika kita ukur dia langsung balik. Balik 0. Berarti dia
kapasitor yang bagus akan balik 0. Kalau dia baliknya nggak 0, berarti dia ada kerusakan. Terima kasih telah menonton kawan. Sampai jumpa di lain pembahasan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share.